ini kita bahas tentang darah Yesus. Apa saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12 sudah baca? Alkitab berkata, mereka yang memiliki kesaksian. Artinya saksi adalah melihat, mendengar, mengetahui, merasakan. Artinya mengetahui satu hal, yaitu apa? Kuasa darah Yesus. Mereka orang-orang percaya mengalahkan dia. Dia di sini adalah iblis, yaitu dengan darah anak domba. Dengan apa saudara? Darah anak domba. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Dan ini ditulis dalam kitab terakhir, pertempuran terbesar dalam sepanjang sejarah antara terang dan gelap. Dan Alkitab mengatakan dengan darah anak domba. Nah, saudara, setan sama iblis itu beda. Iblis adalah rajanya para setan. Satu oknum ngomong sama sebelahnya, dan kamu bukan iblis. Nah, siapa yang merasa dirinya iblis itu yang bahaya. Nah, dan kata apa? Mereka mengalahkan iblis, rajanya para setan. Mereka yang merasakan, melihat, mengetahui, mendengar, dan percaya kuasa darah Yesus mengalahkan iblis. Dan ditulis dalam kitab terakhir. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, waktu saya baru bertobat, waktu itu saya diajar doa Bapa kami. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kira-kira sampai 6 bulan enggak apal-apal. Saya tanya sama pendeta, Pak Pendeta, saya mau tanya, ada enggak suatu doa yang hebat, pamungkas, terhebat, terakhir? Karena dulu sebelum saya bertobat, saya punya ilmu terakhir namanya ilmu pamungkas. Pamengkang jagat, membelah dunia. Itu sebelum bertobat. Nah, setelah saya bertobat, ada enggak ilmu pamungkas? Doa pamungkas. Karena aku doa Bapak kami enggak apal-apal. Nah, pendeta bicara sama saya, ada ditulis dalam kitab terakhir, yaitu apa? Darah anak domba. Ngomong sama sebelahnya, darah Yesus. Darah bisa tentang nyawa, nyawa tentang kehidupan. Artinya yang mengalahkan iblis adalah kehidupan Yesus sendiri. Nah, setelah itu darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus membentengi. Darah Yesus melindungi. Darah Yesus menyucikan dari dosa. Ingat, tanpa penumpahan darah Yesus tidak ada keselamatan dan tidak ada pengudusan. Dan ingat, dengan darah Yesus engkau bisa mengalahkan iblis. Suatu kali ada seorang mbak, seorang wanita yang mau menikah, tapi terkena namanya kanker darah, leukemia. Waktu itu saya tanya sama mbak ini, wanita ini, itu kejadian tahun 93. Saya bicara sama dia, kan dia mau menikah, stres, depresi, karena terdeteksi kena kanker darah. Waktu itu saya bicara, Mbak, apakah Anda percaya darah Yesus menyembuhkanmu? Alkitab berkata dengan bilur-bilurnya kamu sudah sembuh.
Waktu itu dia bicara gini, saya ini Kristen, saya percaya darah Yesus menyembuhkan saya. Waktu saya ngomong darah Yesus menyembuhkan Anda, jadilah imanmu. Tiba-tiba saya merasa ada suatu aliran listrik luar biasa. Breng. Bukan ini lain, langsung gini. Dan dia merasakan ada suatu kekuatan luar biasa mengalir di punggungnya sini. Mengambil sesuatu. Mbak ini sembuh seketika. Itu kejadian tahun 93 dan orangnya saat ini masih hidup. Menikah, melayani dan punya anak. Kuasa darah Yesus menyembuhkan. Tepuk tangan Tuhan kita adalah. Nah, disitulah saya belajar satu hal. Bahwa darah Yesus menyembuhkan. Dan darah Yesus membentengi. Dan darah Yesus melindungi. Waktu saya sekolah Alkitab, waktu itu masuk sekolah tahun 93. Ada namanya pekan misi untuk diutus di berbagai tempat. Teman-teman saya banyak ditugaskan di kota, Semarang, Surabaya, Jakarta. Pas giliran saya ditugaskan di Kalimantan Barat di pedalaman. Dan waktu itu saya masih ingat dari Semarang ke Pontianak naik kapal. Kapal ini masih ingat namanya kapal Binaya. Kapal itu, tidak tahu masih ada apa enggak itu kapal itu. Kapal Binaya. Dari Pontianak ke Singkawang. Saya pikir saya akan diutus di Singkawang sama sekolah. Enggak, enggak taunya masuk Sanggulido. Dari Sanggulido jalan kaki 1 malam. Hutan belantara. Waktu sampai sana pagi mau buang air besar. Pemandunya ngomong, Pak Daud kalau buang air besar ada di sungai. Oh sungai. Ini ada tongkat, Bapak harus bawa tongkat ini untuk buang air besar. Untuk apa? Nanti tahu sendiri. Sampai sungai, saya gini, babi-babi banyak. Jadi baru tahu saya gunanya tongkat. Yaitu gini sambil gini-gini. Kalau enggak, seruduk gini. Wow, itu. Waktu itu datang kebaktian. Jemaat hanya 1. Karena di sana agama kepercayaan, ada kepercayaannya sendiri. 1, saya mimpin pujian, saya yang nyanyi, saya yang khotbah, saya yang ngedang kantong kolektor, dan jumlahnya uangnya berapa saya tahu. Jemaat hanya 1, dari saya kembali ke saya. Saya bersama teman saya 1 orang, yang nemanin sambil ikut nyanyi gini, cuma 1 doang sama teman saya. Ya udah, saya masih ingat itu. Malam-malam, mandau, terbang, muter itu. Saya ingat kata-kata pendeta ngajari saya, darah Yesus membentengi, darah Yesus melindungi. Ikut saya semua, darah Yesus melindungi, darah Yesus membentengi. Mandonya jatuh. Datang anak muda. Gimana Pak Daud? Ilmu dari Dayak di Kalimantan. Waktu itu saya ngomong, itu mainan saya waktu SD SMP.
mainannya itu. Wah, itu disampaikan sama ketua adat sama kepala suku. Itu tahun 93-94. Hari Minggu kebaktian. Tiba-tiba banyak yang datang. Mangkok merah berjalan. Di kampung-kampung. Kok tiba-tiba di kampung itu banyak mau kebaktian. Ada ketua adat, ada kepala suku. Masuk ke tempat kebaktian. Setahu saya jemaah hanya satu. Kok tiba-tiba banyak gitu dah. Bawa mando, banyak senjata, macam-macam dah. Langsung ketua adat sama kepala suku, tatap saya. Saya tatap dia. Saya doai darah Yesus, hancurkan roh setan. Darah Yesus, hancurkan jin. Dua orang ini darah langsung roboh, lemes darah. Semua yang satu kampung tobat semua darah. Itu kejadian tahun 93, Injil masuk Kalimantan. Dan apa yang terjadi? Tiap hari. Kan sebelumnya saya cari tengkuyung, keong itu darah untuk makan. Setelah dua orang ini bertobat, pagi babi hutan. Siang rusak. 1 bulan saya makan full kolesterol. Dikasih duluan, buruan darah. Dan saya masih ingat waktu itu rumahnya di pohon-pohon Masian. Di pohon-pohon itu darah. Saya sama teman saya 1 orang yang nemenin saya sekolah Alkitab darah. Kakak kelas itu. Wah, itu pendeta di situ dari GSJA itu baptis itu tiap hari banyak orang darah. Di situ saya belajar darah Yesus melindungi. Apa saudara? Darah Yesus membentengi. Jadi saudara ada serangan kuasa setan model apapun. Ingat ini, darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi, darah Yesus lindungi. Kuasa di dalam darah Yesus Kristus. Yang percaya angkat tanganmu adalah. Satu kali saya dipanggil Danjen Kopassus. Nenggala 1. Dia ngomong sama saya. Karena itu untuk mengetes, menguji. Kalau seseorang itu mau menjadi ring 1, mengawal ibu presiden, itu diuji di tes kemampuan demi kemampuan. Loyalitas, kesetiaan, dan kemampuan. Dan itu kemampuan harus di atas manusia normal. Waktu itu dia tanya gini, Pak Daud, apakah santet itu ada? Saya ngomong, ada jenderal. Itu Nenggala 1. Dan dia ngomong gini, buktikan di depan saya kalau itu ada. Saya serba susah. Kalau saya buktikan berarti saya kumat lagi. Kan praktek, betul? Tapi ini kita ngomong sama Danjen Kopassus. Jenderal ini adalah kanan kiri mata ngelihat terus ajudan-ajudan adalah. Jangan coba-coba main teknik sulap. Mau nyoba teknik sulap pasti ketahuan. Ini pasukan khusus adalah. Dan dari Satkultur 81 juga. Cek bener adalah. Itu tes kemampuan. Saya berdoa, tiba-tiba saya ngelihat ada kayak cahaya terang gitu. Cepat sekali, yes. Langsung saya berdoa, darah Yesus melindungi, darah Yesus membentengi jenderal. Terus waktu saya berdoa, darah Yesus melindungi jenderal. Tiba-tiba cahaya itu berubah di paku, gitu. Pakunya itu terbang gini, berhenti tepat di dahi jenderal ini. Langsung gini, Pak Daud, ini apa ini Pak Daud? Pakunya kok terbang? Itulah santet. Ajudan dipanggil. Oh baik, siap jenderal. Tek, jatuh pakunya. Ini santet Pak Daud. Siapa pengirimnya? Nama ini, alamat di sini, penyantetnya ini, dukunnya ini, ordernya ini.
Kau tahu Pak Daud? Bekas tukang santetnya. Jadi saya tahu. Langsung dia ngomong gini, Pak Daud, berarti Anda sudah terbukti ahli di bidangnya. Silakan masuk. Itu tes. Jadi untuk jadi pengawal, pengaman khusus keluarga presiden, itu harus dites kemampuan benar. Kemampuan, integritas, mental, loyalitas, totalitas, tapi terutama kemampuan khusus. Di situ saya bicara apa? Darah Yesus melindungi. Apa saudara? Darah Yesus membentengi. Nah, dan darah Yesus mengalahkan iblis. Apa saudara? Rajanya para setan. Suatu kali saya mendapat tugas khusus, saya masih ingat itu. Waktu itu Pramono Edi Wibowo bicara sama saya. Mas, siap Jenderal. Dipanggil Mbak Ani, manggilnya Mbak Ani kan dia. Karena dia adik kandung Ibu Ani. Dipanggil Mbak Ani, yuk menghadap sama saya. Waktu itu didampingi 2 ajudan waktu itu. Satu Parman, Demolis, ahli bom. Yang kedua Kusnanto, ajudan. 2. Ini satu ahli bom, satu ajudan, dua-duanya adalah ajudan Pramono Edi. Ayo nemani saya. Yes. 2 ajudan nemani. Rumahnya Pak Edi Wibowo sama Pak SB itu dekat, jalan kaki. Langsung, Daud, siap Jenderal. Kamu ngecek rumah ini. Wah, saya suruh ngecek. Saya lihat gini. Tes. Ibu Ani nunggu saya. Daud, siap Ibu, ada petunjuk. Apa yang kamu lihat? Saya ngelihat ada kiriman kuasa gelap ilmu santet untuk membunuh presiden. Ibu Ani langsung ini. Siapa yang ngirim? Yang ngirim ini rambutnya keriting dari India. Namanya Sai Baba. Siap. Ajudan ngomong siap, coba dokumen. Kasih dokumen. Wajahnya ini. Ya. Tanggal sekian, jam sekian, lawan politik, oposisi, ada di India, bertemu Sai Baba jam sekian, tanggal sekian. Nah itu adalah. Ini fotonya. Jadi dokumennya ada semua adalah. Ini oposisi, targetnya ini. Jam sekian, tanggal sekian, pertemuan di sini. Tunjukkan. Langsung tunjukkan. Daud, kamu bisa kalahkan enggak? Saya ngomong sama Ibu Presiden waktu itu. Ibu, ini lawan terberat dalam hidup saya. Karena kemampuannya setara, seimbang. Kalau seimbang kayak gini, Ibu, hanya ada 2 jawaban. Mati bersama, sama-sama kuat. Atau yang kedua, yang menang yang hidup, yang kalah yang mati. Kalau saya menang, dia mati. Kalau saya mati, dia hidup. Hanya jawabannya itu. Kalau saya mendapat tugas ini, saya minta satu permintaan dalam hidup saya. Sebelum saya jalankan tugas ini, saya minta tolong jaga, sekolahkan, rawat anak saya sampai lulus kuliah. Itu permintaan saya hanya itu. Supaya dalam tugas ini, saya Ibu pasti menjamin keluarga saya. Kalau saya tugas ini sampai gugur, saya dengan ikhlas menjalankan perintah.
Langsung Ibu Presiden berkata, Pak Pramono Edi, keluarganya, terutama anaknya, kuliahkan sampai selesai. Daud, dengarkan saya ngasih perintah sama Edi, siap Ibu, udah. Waktunya berapa lama? Beri waktu 3 bulan. Dia yang mati atau saya yang mati? Atau dua-duanya mati sama-sama? Langsung Ibu Presiden bicara sama saya. Untuk keluargamu, saya bertanggung jawab. Jalankan tugas. Ya udah. Saya lihat itu semuanya. Saya pulang dulu ke Solo. Nah, pulang Solo, saya lihat anak saya lihat istri saya, karena berpikir kemungkinan ini adalah pertemuan terakhir. Dalam tugas itu saya tidak mau beritahu keluarga. Saya lihat anak saya perempuan, Felicia, saya peluk dia. Saya berbicara dalam hati saya, aku percaya kamu dijaga dirawat kalau saya gugur dalam tugas. Terus, itu istri saya, ada apa Papi? Oh enggak apa-apa, baik-baik aja. Dalam hati saya, siap jadi janda. Dalam hati ya. Karena saya terus terang dalam pertempuran itu sudah siapkan semuanya. Kan itu lawan yang paling berat dan itu resiko. Langsung ada waktu itu sama Abdul Rakib Sergar, dia itu kolonel dan grup 2 tahun 2009 waktu itu. Kalau kejadian itu 2011. Gar, ada apa? Siap, ada apa? Ada petunjuk. Ingat ya, saya minta kamu jaga keluarga saya ya. Laksanakan aja, jangan tugas. Ya udah. Saya siapkan tempat di Jakarta waktu itu. Masih ingat. Tiba-tiba ada bunyi seruling. Gitu. Ular-ular kobra berdatangan. Berbagai arah. Ratusan. Waktu itu saya berdoa, darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan setan. Darah Yesus hancurkan roh kegelapan. Ularnya berubah di asap. Berikutnya datang dewa, tinggi besar, ular kobra, trisula, lempar. Saya lihat itu, saya doa, darah Yesus bentengi, darah Yesus lindungi, darah Yesus hancurkan mantra, hancurkan roh dewa-dewa. Belas, asap lagi. Yang ketiga, Dewi tangannya banyak. Nah itu kaca hancur lebur. Jadi kayak pasir. Itu fisik. Kacanya hancur. Nerobos ke tempat saya berdoa. Saya doa, darah Yesus hancurkan roh Dewi ini. Darah Yesus hancurkan roh kegelapan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Dek, saya terasa berhasil dalam tugas. Lawan mati. Kalau saya berhadapan tuh pasti ciri khasnya jantung berhenti. Saya merasakan jantung lawan saya berhenti. Saya bawa mati, saya bilang gitu. Langsung saya telepon ajudan. Izin mau bicara sama jenderal, udah. Langsung ajudan saya ke Pak Edi Wibowo. Ada apa Daud? Jenderal, tugas sudah selesai. Saya bawa mati jam sekian, sudah stop jantung. Sebentar, atasnya intelijen. Kirim lagi dulu. Dari India. Karena ada atasnya, ada intelijen. Saya bawa, gimana? Mati jam sekian jam, crossing semua. Daud bicara jam berapa? Tek, tepat semua. Mati. Berhasil tugas. Selesai tugas, berhasil. Saya bawa mati. Saya langsung dipanggil ke Cikias. Ketemu Ibu Presiden. Daud, kamu berhasil, tugas selesai. Terusan ajudan ngomong gini, sayang ya Daud bertobat. Loh kenapa? Kalau dia tidak bertobat, lawan kita mati semua. Jantung berhenti,
tanpa jejak. Sana Edi Wibowo ketawa gini. Nah, kalau yang order lawan kita yang mati juga. Langsung gitu. Lebih baik Daud bertobat. Nah, dan saya puji Tuhan, anak saya itu seperti perintah ibu. Gitu. Jadi anak saya itu dari playgroup sampai lulus setingkat SMA itu dibiayai beliau adalah. Satu hal saya belajar, darah Yesus mengalahkan iblis. Tepuk tangan Tuhan kita adalah. Jadi saudara, ingat kesaksian kita. Artinya apa? Engkau harus mengenal, mengetahui, mendengar, dan paham benar bahwa kuasa darahnya menyucikan, menyembuhkan, menguduskan, dan mengalahkan iblis dan melindungi. Di dalam darah Yesus adalah kehidupan, keselamatan, penghapusan dosa, dan darah Yesus yang membentengi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahun lalu saya bicara pada saudara semua bahwa tahun 2026 kita akan masuk resesi ekonomi. Yang masih ingat angkat tangan adalah. Dan di media sosial itu banyak sekali adalah. Waktu itu saya bicara, resesi ekonomi dimulai bulan Maret. Dan puncak inflasi bulan 6, bulan 7. Yang masih ingat angkat tangan adalah. Harga-harga naik, daya beli turun. Dan nanti titik terberat resesi itu di bulan Oktober. Itu hanya berlaku di kota-kota besar. Di Palangkaraya tidak ada. Dan perlu sudah tahu, apa yang harus sudah lakukan sebelum ini terjadi. Tahun 2020, waktu itu saya bicara, corona ini bermutasi 5 tahun. Dan puncaknya error menjadi kasus flu biasa. Dan tahun 2022, saya bicara, 5 tahun kita akan inflasi dan puncaknya di tahun 2026. Dan waktu itu juga saya bicara juga bahwa nanti di tahun 2025 emas akan tembus 2 juta. Yang masih ingat angkat tangan semua. Itu saya bicara di media sosial, itu ada rekam jejaknya. Dan waktu itu di Bina Geraha, waktu itu saya dipanggil Kepala Staf Presiden, Jenderal Muldoko. Saya beritahu sama Muldoko waktu itu, Jenderal, perlu Jenderal tahu, Wapres tahun 2024 adalah Gibran. Waktu itu Jenderal Muldoko ngomong, ora iso mas, cah cilik gitu kan. Undang-undang di atas usia 40. Masa mau merubah undang-undang? Amul, di masa depan saya melihat sejak tahun 96, anak muda inilah yang akan jadi wapres. Kuncinya ada di wapres. Ini. Dan tahun 2022 saya dipanggil di Kementerian Pertahanan, Kemenhan. Di lantai 9 gedung AH Nasution. Waktu saya bicara sama Letnan Jenderal Glenny Khairupan, bersama ada berapa di situ, saya bicara. Saya melihat 2024, wapresnya Gibran. Dan 2022 sudah boleh buka di media sosial semua, wapres Gibran tahun 2024. Itu bisa bicara 2022, rekam jejak ada semua itu. Dan nanti kita mengalami resesi ekonomi di 2026. Kenapa saya bisa tahu? Karena tahun 96 saya kecelakaan hidup lagi
ditunjukkan masa depan sampai 2035. Perlu saudara tahu, Indonesia akan masuk hiperinflasi. Ngomong sama sebelahnya, hiperinflasi. Itu di tahun 2030. Ingat itu. Tahun berapa? 2030. Jadi ini saran saya, sebelum ini semua terjadi. Saudara punya uang 1 miliar, dimasukkan deposito, hanya dengan bunga bank 5-6%. Sudah tinggi saudara. Tanpa digerakkan, hanya disimpan di bank. Nanti tahun 2030, nilainya tinggal 100 juta. Karena inflasi. Jelas? Jadi gimana Pak Daud, apa yang harus dilakukan? Ngomong sebelahnya, pegang rupiah secukupnya. Jelas? Jelas? Pegang rupiah apa? Pegang rupiah secukupnya. Kalau ada kelebihan, beli ke emas, perak. Yang punya uang lebih banyak, beli emas. Yang pas-pasan, beli apa? Perak. Batangan, bukan perhiasan. Yang di bawah pas-pasan, tembaga. Enggak ada uang, berdoa. Gimana lagi? Yang paling kurang pas-pasan, tembogo. Karena tembaga nanti 2030 start ke atas, naik 3 kali lipat. Intinya, kalau saudara dagang, belikan barang dagangan yang kontinu. Jadi pegang rupiah secukupnya. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Sisanya belikan apa? Tanah, emas, perak. Dan 2030 nanti emas akan tembus 3.250.000 per gram. Harga emas naik turun, naik turun, naik turun sampai tahun 2027 akhir. 2028 awal mulai menaik. Dan 2035 emas akan tembus 5 juta. Karena inflasi. Jadi nanti di masa depan, kalau nikah tidak pakai cincin emas, tapi aluminium. Nah 5 juta ya Cak Grab. 2035 pakai apa? Aluminium. Dan tepat nanti, ya ini penting saudara, tepat nanti di 2030. Dan ingat, ini cara menyimpan uang saya beritahu. 2032, Indonesia dipulihkan Elohim, Bapak Yahweh. Itu 2032. Jadi kondisi seperti ini akan new normal di 2027. 2032 diaktifkan komputer kuantum. 4 negara, Rusia, China, Amerika, Israel. Tahun 1996, waktu saya kecelakaan, mati hidup kembali. Saya ditunjukkan masa yang akan datang, hari-hari akan terjadi. Saya tulis di buku. Bukunya saya serahkan Gilbert. Itu penglihatan tentang siapa presiden, wakil presiden sampai 2035, itu tahun 96. Sama Gilbert, bukunya hilang. Jadi saya hanya terbatas apa yang saya ingat saja. Nah, tapi sebagian besar saya masih ingat. Dan ingat bisnis yang bertahan. Ingat saudara, di 2035
Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Hanya 4 yang bertahan. Makanya saudara semua harus persiapkan semuanya. Pertanian, perkebunan. Jadi saudara semua sekarang gunakan tanah-tanah saudara untuk berkebun. Dan kedua, peternakan perikanan. Ingat saudara semua, minimal nanam bayam, kangkung, selada, sayur-sayuran mulai sekarang. Kalau tanah luas, tanam alpukat, tanam durian, nangka, buah-buahan jangka panjang. Nanti di 2035, pas Cina menguasai ekonomi Indonesia, pas panen. Betul? Betul? Karena yang bertahan nanti adalah perkebunan, peternakan, perikanan, pertanian. Jelas? Ingat, walaupun Palangkaraya tidak berdampak besar dalam resesi ekonomi, tapi inflasi sudah tetap terasa. Saya beritahu, semua berkebun, minimal nanam bawang atau berambang, dan ternak ayam petelur, jadi telur ceplok, betul? Yang setuju angkat tangan. Jelas? Jelas? Ingat, di Palangkaraya ini asal tidak malas hidup. Yang setuju angkat tangan. Jelas? Ingat, karena cara menyimpan uang di masa depan dimulai sekarang. Tahun 1996 saya melihat para hacker seluruh dunia, India, Rusia, China, Indonesia, berbagai penjuru dunia, para hacker dikumpulkan di Amerika. Hacker. Dan itu sudah saya bicarakan tahun 2002 waktu di Akademi Polisi Semarang. Itu Kombes Widi Damasela bisa jadi saksinya itu. Di situ saya melihat di masa depan para hacker ini disuruh menyerang sistem pertahanan, cyber army. Ada 2 cyber di sini, security dan army. Army itu lebih tinggi daripada security. Cyber army ini para hacker disuruh menyerang, menghack, memasukkan virus, mengambil data berbagai macam untuk menyerang cyber army ini. Dan AI mempelajari cara hacker bekerja, memasukkan data, memanipulasi, menyusun, menghack. Dan perlu dah tahu, di masa depan 2032, blockchain akan tertembus komputer kuantum, terentas dan diambil data adalah. Kebuka data semua adalah. 2032. Dan AI ini mempelajari cara hacker bekerja. Cara menghack, menghilangkan data, manipulasi, menyebarkan virus. Jadi nanti mulai tahun ini, yang jadi hacker adalah AI. Itu segitiga A, I, G. Dan ada mata manusia di tengah. Jadi ingat, hackernya AI. Mau lapor siapa? Yang menguasai 4 negara. Jadi cara menyimpan uang seperti ini. Pegang uang tunai. Kebanyakan kemana? Tetap di bank, rekening bank, tapi hanya ATM. Yang banyak jangan pakai ATM, jangan pakai internet banking atau e-banking, tetapi hanya pakai ATM. Jelas? Untuk ngambil uang. Itu 2 rekening. 1 tidak ada e-banking dan internet banking. Yang ada hanya ATM. Jelas? Yang uang banyak. Yang uang sedikit untuk beli sayuran dan tempe, uang kecil, baru pakai internet banking dan e-banking. Loh kenapa? Kalau hilang, ikhlas. Kenapa? Karena yang jadi hacker nanti AI.
Mau lapor polisi, lapor gimana? Karena yang jadi hacker AI. Untuk menghancurkan sistem ekonomi perbankan, AI hacker. Itu akan dimulai tahun ini. Jadi saudara semua, sebelum ini semua akan terjadi. Jadi mulai hari ini, uang banyak di tunai. Kebanyakan pakai bank. Di bank pun hanya bisa ATM. Jelas? Jelas? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Jelas? Nah, tidak ada e-banking dan internet banking. Tidak ada. Hanya ATM aja. Manual. Yang uang banyak. Nah, uang sedikit untuk sehari-hari baru pakai internet banking sama e-banking. Karena harus rekeningnya terpisah. Karena apa? Yang jadi hacker nanti bukan manusia, AI. Jelas? Ya, kalau sudah jadi hackernya AI, mau lapor gimana? Lapor Pak Polisi, gimana nangkepnya? Tersangkanya siapa? AI, gimana nangkepnya? Gimana prosesnya? Itu akan terjadi mulai tahun ini dan puncaknya nanti pengaktifan di 2032. Sebelum 2032, ingat saudara, semua berkebun, hidup apa adanya. Dan ingat, Palangkaraya tidak berdampak apapun sampai 2032. Sampai Indonesia dipulihkan. Tetapi tidak boleh terlena. Jelas? Jelas? Nah, ingat waktu saya khotbah berapa tahun yang lalu saya bicara. Kuliner, pertahankan kuliner Nusantara. Jangan Chinese food. Kenapa? Yang asli datang. Yang masih ingat angkat tangan? Sekarang yang asli-asli udah mulai datang, betul? KW2 nyingkir, betul? Jadi pertahankan masakan Nusantara. Dan ingat, 2035, pembatasan hak kepemilikan tanah, akan terbit undang-undang pembatasan hak kepemilikan tanah. Tanah-tanah yang berhubungan dengan warkah, ini ingat. Warkah, sejarah tanah, warkah yang berhubungan dengan tanah PJKA, kereta, ini di masa depan saya ngelihat. Militer, instansi, pemerintah, yang hak GU, hak GB akan diambil alih. Jelas? Itu di 2035. Tapi undang-undang itu berlaku setelah terbit, bukan sebelum. Jadi saudara masih semua ada kesempatan. Yang hak GU, hak GB, terutama hak GB, tingkatkan semua ke sertifikat hak milik. Itu yang aman. Yang setuju angkat tangan. Jadi nanti tanah-tanah Kodam, tanah-tanah KAI, kereta api, tanah-tanah yang berhubungan dengan negara, itu akan di take over. Misalnya boleh diperpanjang, biayanya mahal. Sistemnya hanya seperti menyewa. Itu nanti di 2035, undang-undang itu terbit. Dari semua jemaat tempat ini, sertifikat segera dinaikkan ke hak milik. Ya, hak milik aman semua adalah. Ini sudah saya khotbahkan sejak 2020. Sekarang sudah mulai namanya tanah telantar, betul? Nah, nanti 2035 terbit undang-undang. Ini baru lihat sosialisasinya gimana. Tapi yang jelas di masa depan saya lihat 2035 undang-undang terbit. Saya percaya jemaat tempat ini harus dipersiapkan semuanya. Ingat,
sertifikat saudara semua harus hak milik. Yang setuju angkat tangan saudara. Jelas? Dan kalau punya tanah atau pekarangan, berkebun semua. Kalau tanahnya luas, pohon jangka panjang. Nangka, duren, apokat, semua jangka panjang. Karena itulah yang bertahan di masa depan. Mari kita bangkit berdiri. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari segala kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus HaMasiah melindungi kami, menyertai kami, membentengi kami, menyelamatkan dan menebus kami dari segala dosa. Aku percaya kuasa Elohim, Bapa Yahweh, Yesus HaMasiah menyertai kami semua. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk.